membahas side eye, criminal offensive side eye. LG, ya lihat mama. Shalom dan selamat sore bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri kami karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Desi Natalia. Dalam podcast kami pada saat ini ada 4 bintang tamu kita pada saat ini yang membawakan materi tentang Tita ke-6 dan masalah etis tentang perang dan genosida. 4 pemateri kita pada saat ini tentunya cantik-cantik dan ganteng-ganteng karena perempuan dan laki-laki. Iya, mari kita sambut bintang tamu kita pada saat ini. Yang pertama ada Endang Susilawati. Iya. Meledak. Bintang tamu yang kedua yaitu Firniati Kadang Tandrigoa. Iya. Bintang tamu kita yang ketiga ini yaitu Opin. Senyumnya terpaksa ya guys. Yang terakhir ada bintang tamu kita yang sangat tampan dan rupawan ini. Kita sambut Vincenzius Yesra Bontang. Ya, di sini kita akan membahas materi pertama mengenai titah ke-6 yang ada dalam kitab Keluaran. Dan kepada saudari yang akan membahas materi pertama kita ini, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang pembunuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Pentateuk atau kitab-kitab sejarah, memang ada membahas banyak tentang pembunuhan ini. Ada beberapa pembunuhan yang dilakukan itu dilegalkan atau diperbolehkan karena merupakan perintah dari Allah. Namun teman-teman, ada juga beberapa pembunuhan dalam Perjanjian Lama yang dilakukan secara semena-mena atau tidak sesuai dengan atau bukan perintah dari Allah. Jadi tidak semua pembunuhan itu diperbolehkan. Kemudian oleh karena itu ada perintah dalam Alkitab, dalam kitab Pentateuk ini yang melarang untuk melakukan pembunuhan, yang terdapat dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ke-13 yang mengatakan jangan membunuh. Larangan ini diajukan kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan secara semena-mena atau sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Para penafsir Alkitab juga mengartikan bahwa kata jangan membunuh ini diberikan atau diberikan kepada pembunuhan tertentu saja atau pembunuhan bukan secara umum. Maksudnya adalah seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa ada beberapa pembunuhan yang diperintahkan langsung oleh Allah. Jadi pembunuhan yang bukan perintah Allah itulah yang diajukan larangan ini. Kemudian konsep jangan membunuh ini ingin menegaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan secara semena-mena atau tanpa adanya hukuman atau tidak ada motivasi yang jelas, motivasi yang benar, itu merupakan suatu kejahatan dan merupakan suatu tindakan yang melarang perintah Tuhan. Kemudian teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu ayat Alkitab yang membahas tentang pembunuhan ini, pembunuhan yang dilegalkan dalam kitab Pentateuk atau kitab sejarah, yaitu dari kitab Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 yang mengatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bagian ini mengisahkan tentang zaman Nuh. Pada saat itu kita tahu bersama bahwa pada saat itu Allah memusnahkan ciptaannya, seluruh ciptaannya dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada dalam perahu Nuh. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Allah sebagai pendamaian. Kemudian pada saat itu Allah berfirman kepada Nuh dengan perjanjian yang dia mengatakan bahwa tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan makhluk hidup.
Kemudian Allah juga menghargai Allah menghargai kehidupan yang Ia berikan kepada makhluk ciptaannya. Kemudian teman-teman, beberapa hal penting yang bisa kita ambil dari ayat firman Tuhan yang saya paparkan tadi. Yang pertama yaitu Allah menghendaki supaya hidup manusia itu terlindungi. Kemudian yang kedua, Allah tidak menghendaki pembunuhan sesama manusia tanpa alasan hukum. Yang ketiga, siapa yang menghilangkan kehidupan sesama manusia, maka dia patut dihukum dengan perlakuan yang sama. Ayat ini teman-teman bukan ingin menegaskan bahwa Allah itu pendendam. Namun ayat ini menekankan bahwa Allah itu maha adil. Dan bisa kita lihat bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada manusia sebagai ciptaan yang diciptakan sesuai dan seturut dengan gambarnya. Oleh sebab itu Ia menyebutkan firman ini agar karena pada dasarnya manusia yang Ia ciptakan itu Ia berikan kuasa dan kemampuan yang tidak bisa dirampas atau diambil oleh manusia yang lain secara semena-mena. Oh iya, jadi dari pemaparan atau pembahasan Saudari Endang mengenai titah ke-6 yaitu pembunuhan, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam kitab ini menerangkan bahwa ada pembunuhan yang diizinkan dan ada juga pembunuhan yang tidak diizinkan. Pembunuhan yang diizinkan sendiri itu ketika Allah memerintahkan manusia itu untuk menghabisi nyawa seseorang. Tetapi pembunuhan yang tidak diizinkan itu ketika berasal dari dalam diri kita sendiri, keputusan yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan pembunuhan. Mungkin ada pendapat juga dari Saudari Verni. Ya baik, di sini kita juga dapat melihat dalam kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya 14. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Nah, ayatnya yang ke-13 mengatakan bahwa tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ketika seseorang melakukan pembunuhan yang di dalamnya adalah ditentukan Allah, maka Allah telah menentukan atau menunjukkan bagi orang tersebut tempat untuk ia dapat melarikan diri agar ia dapat hidup. Kemudian ayatnya yang ke-14, tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Ya, di sini ayatnya yang ke-14 mengatakan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan karena tipu daya dan suatu berlaku angkara terhadap sesamanya, maka orang tersebut harus dimusnahkan dari mesbah Tuhan. Kita juga dapat melihat dari kitab Ulangan pasal 20 di mana bangsa Israel melakukan perang, di mana bangsa ini melakukan perang agar mereka mendapatkan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, perang tersebut bangsa Israel mengatakan perang itu adalah perang Tuhan atau perang Yahweh. Dalam melakukan perang tersebut, bangsa Israel ini bukan langsung menghabisi musuh-musuhnya, tetapi bangsa Israel ini mengajukan perdamaian terlebih dahulu kepada musuh tersebut. Tetapi apabila musuh tersebut tidak ingin berdamai, maka bangsa Israel akan memusnahkan musuh-musuhnya dengan perintah Tuhan. Iya, dari penjelasan Saudari Verni, saya mau bertanya. Tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan pembunuhan itu akan
akan ditunjukkan sebuah tempat kemana ia akan lari. Bisakah Saudari Ferni menjelaskan kemana orang itu akan pergi atau kemana orang itu akan lari? Ya baik, terima kasih. Di sini orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja atau ditentukan oleh Allah, Tuhan telah menentukan tempat mereka untuk kota-kota perlindungan agar mereka berlindung sehingga mereka dapat hidup. Ada 6 kota yang telah ditentukan Allah, yang 3 kota tersebut ada di seberang Sungai Yordan dan 3 lainnya ada di kota Kanaan. Terima kasih. Iya, dari penjelasan Saudari Ferni saya menarik kesimpulan bahwa ketika Allah memerintahkan seseorang untuk melakukan pembunuhan, maka dia akan memberikan sebuah tempat untuk berlindung. Tetapi ketika orang tersebut melakukan pembunuhan dengan tipu daya, maka orang tersebut akan dihukum. Iya. Selanjutnya, kita lanjut kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Opin, yang akan membahas mengenai hubungan Tita ke-6 dengan perang dan genosida. Apa yang saudara pahami mengenai materi ini? Ya, dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Desi Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Tita ke-6 dengan perang dan genosida. Sebelum kita mengetahui apa hubungannya, kita akan memahami apa sih pengertian dari genosida dan perang ini. Di sini saya akan menjelaskan perang dan genosida ini secara umum. Jadi pengertian genosida adalah tindakan membunuh atau menghancurkan suatu kelompok tertentu berdasarkan ras, berdasarkan etnis, agama ataupun identitas lainnya secara terencana untuk menghapuskan suatu kelompok tersebut. Kemudian pengertian dari perang secara umum adalah tindakan bersenjata konflik baik antar wilayah, baik antar kelompok tertentu untuk mempertahankan diri ataupun merebut suatu kekuasaan, wilayah, atau apapun yang berkaitan dengan perang. Namun perang ini tidak selalu bertujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa genosida dan perang ini berbeda, di mana genosida ini berfokus pada pemusnahan kelompok dan perang ini tidak selalu bertujuan demikian. Kemudian pengertian genosida dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama di sini saya mengambil pada kitab Yosua, di mana ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk menghancurkan bangsa-bangsa tertentu. Misalnya ketika bangsa Israel ingin masuk ke tanah perjanjian, ada perintah untuk membunuh atau menghancurkan bangsa Kanaan. Ini dianggap atau sering dianggap sebagai bentuk genosida. Namun kita akan mendalami. Tapi tujuan dari genosida ini dilakukan. Namun tujuan dari perintah ini adalah untuk menjaga bangsa Israel dari segala hal-hal yang tidak baik, karena dalam konteks tersebut bangsa Kanaan ini banyak melakukan praktik-praktik yang jahat. Mereka melakukan penyembahan berhala, mereka mengorbankan anak, dan masih banyak lagi dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Maka dari itu atas perintah Tuhan untuk menghancurkan bangsa Kanaan tersebut, untuk menghindari bangsa Israel dari hal-hal yang tidak baik yang akan merusak moral mereka. Selanjutnya, hubungan genosida dan perang dengan Tita ke-6. Sudah ada dijelaskan tadi dari rekan Endang dan Ferni mengenai isi dari Tita ke-6 itu, di mana berbunyi jangan membunuh. Berarti di sini bahwa
manusia tidak boleh mengambil nyawa orang lain. Kalau kita melihat definisi di atas dari genosida dan menghubungkan dengan Tita ke-6, tentunya kita akan berpikir bahwa ternyata genosida ini bertentangan dengan Tita ke-6. Tetapi kita harus mengetahui dulu, kita harus melihat makna yang sebenarnya, di mana seperti yang saya jelaskan tadi dalam kasus bangsa Israel dan bangsa Kanaan, ada perbedaan konteks pada waktu itu. Perintah Tuhan untuk menghancurkan bangsa Kanaan bukanlah perintah untuk membunuh sembarangan, namun karena mereka melakukan praktik kejahatan, mereka banyak melakukan dosa, dan mereka sudah diingatkan dalam Kejadian pasal 15 ayat 13, banyak melakukan praktik-praktik dan menghancurkan moral bangsa Israel yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain itu juga merupakan ujian ketaatan bagi bangsa Israel. Mereka diperintahkan untuk mengusir pengaruh buruk agar bisa hidup dalam kekudusan dan berfokus kepada Tuhan. Jadi perintah ini dimaksudkan sebagai tindakan kekerasan tanpa alasan, tetapi sebagai bentuk penghakiman Tuhan atas dosa dan langkah menjaga bangsa Israel dari pengaruh-pengaruh negatif. Contoh yang lain dari genosida yaitu penumpasan orang Amalek yang dapat dilihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 2-3. Dalam konteks perjanjian lama, banyak perang yang terjadi bukan atas kehendak atau ambisi bangsa Israel sendiri, namun atas perintah Tuhan. Misalnya ketika bangsa Israel merebut tanah Kanaan, tindakan ini dilakukan karena Tuhan yang memerintahkan, bukan mereka yang mengambil suatu keputusan sendiri. Tuhan memiliki tujuan khusus dalam memberikan perintah untuk mengusir bangsa-bangsa Kanaan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penghakiman Allah atas bangsa-bangsa yang melakukan praktik kejahatan, seperti penyembahan berhala, pengorbanan anak, dan perilaku moral yang sangat buruk. Selanjutnya pertanyaan mengenai apakah Tita ke-6 bertentangan dengan genosida dan perang. Sesuai dengan pembahasan di atas, Tita ke-6 dalam konteks perjanjian lama tidak bertentangan dengan genosida dan perang, karena bangsa Israel melakukan perang, bangsa Israel melakukan genosida, itu semua karena atas perintah Tuhan. Tapi ketika kita refleksikan dalam konteks pada saat ini, genosida telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang dipegang banyak orang saat ini. Saat ini genosida dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap HAM, terhadap hak asasi manusia, di mana setiap orang berhak untuk hidup dan dihormati tanpa didiskriminasi. Tita ke-6 sekarang sering dipahami sebagai pelanggaran pembunuhan dalam bentuk apapun, terutama pembunuhan massal yang sistematis seperti genosida. Karena itu, pandangan modern menganggap genosida sebagai suatu yang sepenuhnya bertentangan dengan titah Tuhan. Jadi mungkin itu saja materi singkat dari saya. Iya, jadi materi yang telah dipaparkan Saudari Opin dapat diberikan kesimpulan atau dapat kita mengambil kesimpulan dari materi itu mengenai bahwa genosida dan perang secara umum itu berbeda ya, di mana genosida berfokus pada pemusnahan kelompok tertentu, sedangkan perang tidak harus bertujuan demikian. Ya, kita lanjut kepada pemateri kita yang terakhir ini. Ada dua pertanyaan yang kita akan ajukan kepada pemateri kita yang terakhir ini. Yang pertama ialah pandangan etis pembunuhan dalam PL itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pandangan etis mengenai hubungan antara titah ke-6 yaitu jangan membunuh dengan genosida dan perang. Dipersilahkan. Ya, pertanyaan yang cukup menarik dari moderator kepada saya untuk menjelaskan bagaimana pandangan etis tentang pembunuhan dalam perjanjian lama. Ya.
pembunuhan dalam perjanjian lama yang seperti dijelaskan oleh rekan kita tadi narasumber Endang dengan Ferniati yang mengatakan bahwa pembunuhan dalam perjanjian lama dikatakan etis apabila itu dari perintah dari Allah. Namun perlu kita pahami bersama bahwa bagaimana konteks pada saat itu. Kita lihat konteks dan budaya orang-orang di perjanjian lama ketika perjanjian lama ini ditulis, sehingga perlu juga dipahami bahwa konteks dan kondisi saat ini berbeda dengan konteks dan kondisi pada saat itu ketika perjanjian lama ini ditulis. Oleh sebab itu pengambilan keputusan etis mengenai pembunuhan sangat diperlukan untuk menyesuaikan konteks dan kondisi yang terjadi. Seperti pada zaman modern, pembunuhan sangat ditantang dan sangat ditolak karena tidak sesuai dengan atau menentang hak asasi manusia. Karena khususnya kita pada saat ini bagaimana kita diatur oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Negara. Oleh sebab itu, dalam menafsir perjanjian lama perlu menggunakan interpretasi Alkitab yang sesuai dengan konteks dan kondisi yang terjadi. Kemudian, keputusan etis mengenai hukum ke-6 yaitu jangan membunuh yang dihubungkan dengan genosida dan perang. Begitu juga dengan sistem pembunuhan bahwa tidak etis untuk genosida dan perang terjadi pada saat ini karena dianggap sebagai diskriminasi mengenai hak asasi manusia, sehingga perang dan pemusnahan atau pembantaian pada saat ini itu diatur dalam undang-undang khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu hubungan antara pembunuhan atau hukum ke-6 dengan genosida dan perang itu sangat berhubungan erat karena sama-sama melanggar hak asasi manusia, sehingga kita pada saat ini dalam menafsir Alkitab perlu menggunakan konteks atau situasi yang terjadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya menarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman bahwa dalam konteks perjanjian lama pembunuhan itu ada yang diizinkan dan ada juga yang tidak diizinkan. Pembunuhan yang tidak diizinkan itu ketika itu berasal dari naluri kita sendiri untuk melakukan pembunuhan, dan pembunuhan yang diizinkan yaitu ketika Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan orang-orang yang telah dipilih Allah untuk dimusnahkan. Ya, dan juga yang dapat diambil kesimpulan dari materi ini mengenai genosida itu etis-etis saja jika di dalam konteks perjanjian lama. Namun jika itu genosida dibawa ke dalam konteks sekarang ini, itu dianggap tidak etis. Mengapa? Karena genosida itu melanggar hak asasi manusia sendiri. Iya teman-teman, jadi itulah pembahasan dari podcast kami pada saat ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bintang tamu kita pada saat ini yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tentunya, iya, shalom dan selamat sore untuk kita semua.